Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakal latihan bareng lagi untuk soal matematika wajib kelas 11 ya. Untuk soal matematika wajib kelas 11. Di sini kita akan bahas beberapa soal. Ada sekitar 8 soal ya. Tanpa berpanjang-panjang, yuk kita langsung mulai aja. Yuk kita latihan soal bareng atau bersama. Soal yang pertama, hasil diferensial dari fungsi Tx dikali 2x kurang 3 dikali 3x plus 1 adalah, nah untuk diferensial, untuk basicnya, kalau soalnya kita lihat seperti ini angka persamanya adalah kita kalikan dulu nih. Kita kalikan dulu si tx-nya. Tx-nya kita tulis lagi ya. Oh, kita pakai yang putih aja. Tx sama dengan 2x dikurang 3 dikali 3x plus 1. Nah, ini kita kali. Cara ngalinya inget kan ya? 2x kali 3x dulu. Berarti 2 kali 3, 6. X dikali x. X pangkat 2. Habis itu 2x dikali 1 lagi. Pokoknya masing-masingnya harus dikalikan kedua bagian yang ada di sini. Plus 2x. Lalu negatif 3 dikali 3x. Negatif 9x. Terakhir negatif 3 dikali plus 1. Berarti negatif 3. Negatif 3 dikali 1 negatif 3. Ya. Nah, barulah kita selesaikan, sederhanakan. Konsepnya, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah bilangan atau variabel dengan pangkatnya sama dan variabelnya harus sama. Jadi yang pertama kita lihat ada 6x pangkat 2, dia sendiri nih pangkat 2, berarti langsung ditulis aja. Lalu ini jelas ya udah sama-sama x dan sama-sama pangkat 1, berarti bisa kita sederhanain. Ini adalah negatif 7. X terakhir ada di belakang negatif 3. Nah, inilah yang bakalan kita diferensialkan atau kita turunkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, untuk simbol diferensial, kita kasih tanda kutip di sini, TX ya, T aksen ya. Nah, cara menurunkannya, anak-anak ibu semua diingat kembali konsep dasarnya untuk diferensial, yaitu misalnya ada sebuah fungsi fx, merupakan sebuah A atau konstanta, itu artinya angka saja, tidak ada variabel, maka turunannya, simbolnya tetap pakai aksen ya, adalah 0. Misalnya kalau turunan 7, 8, 9, 10 itu turunannya adalah 0. Nah yang kedua, jika ada sebuah fungsi, bentuknya AX seperti ini, dengan ini kan pangkat 1 ya, bukan pangkat lebih dari 1, maka tapi ada variabel X-nya, maka turunannya adalah A atau variabel dari atau koefisien dari fungsi tersebut. Terus yang ketiga, jika bagaimana kalau fungsinya itu bilang berpangkat nih, AX pangkat N, maka turunannya adalah pangkatnya itu dibawa ke bawah. Berarti N dikali A X, X-nya ditulis kembali, pangkatnya nanti dikurangin 1. Nah, ini 3 konsep dasar yang harus diingat terlebih dahulu. Barulah kita bisa guna ini di masing-masing ini. Ini bagaimana nuruninnya, ini bagaimana, dan ini bagaimana. Nah, cara menurunkannya, berarti untuk yang 6x kuadrat ini dia masuk ke bentuk yang ke-3. Berarti 2-nya dikalikan dulu ke depan. Berarti 2 dikali 6x pangkat 2. Nah, itu ya, dikurang 1. Nah, pangkatnya itu 2 kurang 1. Ini selesai di 6x pangkat 2 konsepnya. Berikutnya karena ini kurang, kita tulis kurang. Kalau 7x tadi bentuk yang ke-2 ini, AX. Berarti turunannya adalah A. Berarti ini turunannya adalah negatif 7. Nah, yang ketiga, negatif 3. Apakah dia ada X-nya? Tidak. Berarti kalau dia hanya konstanta seperti ini, turunannya adalah 0. Berarti tidak perlu kita tulis. Ini tinggal kita sederhanakan saja. Sederhana, 2 dikali 6 itu 12. Ini kita kaliin. Ini kita tulis kembali. 2 dikurang 1 adalah 1. Pangkat 1 jarang ditulis, kita hapus aja. Lalu dikurang 7. Jadi turunan dari fungsi di atas adalah 12x dikurang 7. Nah, oke ya, ini soal yang pertama. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini soalnya turunan pertama dari x tambah 2, x tambah 1 pangkat 2. Nah, ini bentuknya perkalian. Nah, inilah bentuk soal yang bisa kita kerjakan dengan aturan perkalian yang lebih sederhana. Yang tadi kenapa nggak dikerjakan dengan aturan perkalian? Karena soal yang tadi itu lebih gampang dengan mengalihkan saja.
Kalau ini lebih gampang dengan menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian itu yang mana? Untuk turunan. Jadi untuk mencari turunan itu adalah jika ada sebuah fungsi bentuknya U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi dicari dulu U aksennya dan V-nya dan V aksennya. Nah, kalau di soal ini berarti Y sama dengan X tambah 2 dikali X tambah 1 kuadrat. Berarti yang jadi U-nya ini. Ini U. Berarti ini adalah V. Nah, U-nya ini berarti kita tinggal cari U aksen. Turunan dari X tambah 2 apa? Kita cari tahu dulu turunan dari X. Turunan dari X itu tadi yang pangkat 1 ya, berarti kita cuma perlu koefisiennya aja. Berarti 1. Turunan 2 habis. Berarti turunan U ini adalah U aksennya 1. Lalu berikutnya turunan V, berarti V aksen. Nah, ini aturan rantai kita pakai. Jadi kalau ini kita misalkan dengan sebuah, misalnya apalah ya, log lah tibanya. Berarti log kuadrat ini turunannya apa? Berarti 2 dikalikan ke depan gitu. 2 dikali log, lognya apa? X tambah 1. Kita tulis. Ini kan log tadi ya. Pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1. Lalu aturan ini namanya aturan rantai. Lalu dilanjutkan lagi, sampai di sini kita nggak selesai. Dilanjutkan lagi dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam apa? Turunan X apa? 1. Berarti dikali 1 tambah 1 itu turunan 1 adalah 0. Berarti dikali 1 aja. Kebetulan ini pengali belakangnya 1. Kalau pengali belakangnya ini tidak 1, kan jadi merubah fungsi. Sehingga V aksennya adalah 2X tambah 1 pangkat 2 kurang 1. Berarti pangkat 1 ya. Jadi atau boleh kita sederhanakan V aksen sama dengan 2X tambah 2. Baru kita tinggal masukin aja ke rumus. Jadi Y aksennya adalah U aksen V. U aksennya adalah 1. Berarti 1 dikali V. V-nya adalah si ini. X tambah 1 pangkat 2. Lalu tambah, ini rumus ya biar gampang. Tambah U. U-nya kita salin berarti X tambah 2. V aksen. V aksen adalah 2X tambah 2. Nah, ini yang bakalan kita cari. Kita kali aja ya. Berarti X tambah 1 pangkat 2 ditambah X tambah 2 dikali, ini sepertinya ada yang sama dengan ini. Jadi kita makainya jangan yang ini ya, pakai ini aja. Nggak usah dikalikan ini. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Yang 2X tambah 2 kita rubah jadi gini. 2 dikali X tambah 1. Kenapa? Karena di sini juga ada X tambah 1. Jadi nanti bakalan kita keluarkan. Nah, udah selesai sampai di sini udah benar. Karena ini kan ada dua ruas ya. Ini ruas pertama, ini ruas kedua. Ini materi menyederhanakan lagi ya. Jadi karena di sini ada ruas pertama dan ada ruas kedua. Dan ruas pertama, ruas keduanya sama-sama mempunyai X tambah 1. Sehingga X tambah 1-nya bisa kita keluarin kayak gini. Lalu kita buka kulung siku. Berarti kalau yang ini ruas pertama, kita keluarin X tambah 1-nya 1. Berarti di dalamnya tinggal X tambah 1 lagi. Karena dia ini X tambah 1 kuadrat. Lalu ini X tambah 1 yang bagian ini udah dikeluarin ke sini. Berarti tinggal lagi X tambah 2 kali 2. Ini kita kalikan aja, berarti tinggal ini. Kita kalikan 2 kali X, berarti 2X. 2 kali 2 plus 4. Nah, berarti ini udah sederhana. Ini tulis lagi, dituliskan aja. Yang di dalam ini kita jumlahin. Karena tambah cuman kan, nggak perlu kali. Berarti X tambah 2X itu 3X. 1 ditambah 4 itu 5. Nah, ini dia. X tambah 1, 3X tambah 5. Jadi turunan dari fungsi yang ini adalah ini ya. Nah, ini soal nomor 2. Mudah bisa memahaminya. Lanjut. Latihan soal. Ini rasio barisan geometri ya. Berarti kita udah ganti sub ke barisan berderet ya. Tapi ini yang deret geometri. Nah, katanya di sini rasio barisan geometri sebesar 3. Nah, lihat kalau dari soal itu kalau ada yang diketahui kita tulis. Rasio kata berarti simbolnya R kan. Rasionya 3, suku ke-8 berarti U8 sama dengan 10.000 besar ya. 10.935. Maka nilai dari suku ke-5 adalah. Nah, di sini dikasih petunjuk bahwa dia merupakan barisan geometri. Jadi kalau sudah dikasih petunjuk barisan geometri, berarti anak-anak ibu yang ada di kepalanya adalah rumus-rumus dari barisan geometri. Gitu. Nah, barisan geometri rumusnya ada suku ke, berarti rumusnya apa?
UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini rumus barisan geometri. Berarti kalau cuma diketahui U8 dan R, kita bisa dong cari U5. Bisa coba kita lihat ya, bisa nggak kita buat gitu ya. Nah, karena kita punya U8, berarti kita buat dulu U8 sama dengan AR pangkat 8 kurang 1. Berarti U8 itu AR pangkat 7. Karena di sini yang tadi diketahui adalah suku awalnya. Nah, U8-nya adalah 10.000. Ini kita tulis saja dulu U8. Nah, berarti U8 adalah 10.000. Ini kalau udah rumusnya begini, ini dari U8 ya. Dari rumus ini, U8-nya kan 10.000, kita ganti ya, 10.935, A-nya belum diketahui, R-nya 3, 3 pangkat 7. Nah, berarti A-nya sama dengan 10.935 dibagi 3 pangkat 7. Nah, biasanya dalam barisan geometri, kalau udah pangkat-pangkat 3 kayak ini, berarti ini merupakan pangkat 3 juga, gitu. Coba aja teman-teman ada anak-anak ibu bagi 10.935 ini bagi 3 berapa? Kita bagi ya. 10.935 dibagi 3. 3, 9, 19, berapa tuh? 6, 18, 13, 4, 12, 5. Berarti 3, 6, 4, 5. Itu dibagi 3. Ini juga bisa dibagi 3 lagi tuh. 3, 6, 4, 5. Dibagi 3 lagi. 3, 6, 4, 5 dibagi 3. 1, 3-nya habis. 6, 2 habis. 4, 1, 3, 15, 5. Nah, 12, 15. Ini juga bisa dibagi 3. Berarti udah berapa? 3-nya udah 2 kali ya. Udah 2 kali. Bagi lagi. 12, 15 dibagi 3. 4, 12, 1, 0. 0, 15 bagi 3, 5. 405, udah 3. Bagi 3 lagi deh, 405 bagi 3. 1, 3, 10, 3, 9, 15. 135, udah berapa tuh? Udah 3 pangkat 4 ya. 135 bisa nggak bagi 3 lagi? Coba. 135 bagi 3, 4, 12. Bisa 45. Nah, 45 ini juga bisa bagi 3. Bagi 3. 3 ya. Berarti 45 bagi 3, of course 15. 15-nya juga bisa bagi 3. Nah, kita buatin yang rapi lah ya, biar nggak bingung. Berarti di sini aja ya. 10, 9, 35 dibagi. Enggak kayak gitu nulisnya. Biar lebih hemat kertas. Ini Bu nunjukin prosesnya ya, kita nggak pakai kalkulator. Dibagi 3 tadi hasilnya 3, 6, 4, 5. Ini bagi 3 lagi hasilnya 12, 15. Dibagi 3 lagi hasilnya 405. Bagi 3 lagi hasilnya 135. Bagi 3 lagi 45. Bagi 3 lagi itu 15. Bagi 3 baru 5. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 pangkat 7 dikali 5. Nah, itu dia. Kita ketemu deh. Berarti 3 pangkat 7-nya kita tinggal kita coret. Tinggal si 5. Berarti A-nya sama dengan 5. Udah dapat A-nya 5. Nah, ini kita hapus dulu nih. Buram yang banyak ini. Kita hapus. Bentar ya, kita hapus. Oke, masih bersih-bersih amat lah. Nah, yuk kita lanjut. Dapat A-nya 5, berarti U5 ini tinggal gampang kan? U5 kita buat rumusnya UN sama dengan AR N pangkat 5. Berarti A dikali R, N-nya 5 ya, 5 dikurang 1. Berarti U5 sama dengan AR pangkat 4. A-nya itu kita dapat 5, R-nya dapatnya 3, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3, 9 kali 3, 27, kali 3 lagi 81. Berarti 81, 5 kali 81, 405. U5-nya adalah 405. Jadi suku kelima adalah 405. Oke ya, coba nih kita tulis di sini lah. Oh, nggak nampak ya, nggak kelihatan. 405 guys. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Nah, ini juga barisan deret lagi, pakai putih aja lah ya. Diketahui suku keempat dan suku ke-8. Ini dikasih lagi deret geometri berturut-turut 5, 4, dan 4, 3, 4. Jumlah. Nah, ini udah bicara jumlah ya, berarti udah deret ya. Deret geometri. Nah, kita lihat U4-nya berarti 54. U8-nya adalah 4.374. Yang ditanya S5 berapa? Jumlah 5 sub pertama yaitu S5. Nah, berarti dia kan dalam konsep barisan deret ini apapun bisa dicari asalkan diketahui suku pertama dan rasio. Itu untuk geometri. Kalau untuk aritmatika asalkan diketahui suku pertama dan beda, apapun bisa kamu cari. Nah, sekarang langkahnya tentu kita tetap cari suku pertama dan rasio dari kedua ini. Lihat, kita mulai dari yang kecil aja, U4. U4 itu berarti adalah AR pangkat 3 ya. Ini yang cepat aja karena pasti selalu kurang 1 dari ini. Untuk U8 juga AR pangkat 7. Nah, jadi ada namanya substitusi ini. Nah, jadi U4 ini kan AR pangkat 3. Jadi AR pangkat 3 ini sama dengan 54 karena U4 tadi kan. Nah, begitu juga dengan U8. U8 ini AR pangkat 7. Nah, lalu untuk lebih enaknya itu kita mensubstitusi bahwa U8 kita punya AR pangkat 3 dan AR pangkat 7 ini adalah memuat AR pangkat 3. Jadi kita bisa masukin ke dalam sini. Jadinya apa? Jadinya adalah U8 sama dengan AR pangkat 3. Sisanya berapa lagi? Kan U8 AR pangkat 7, AR pangkat 3-nya udah masuk. Berarti tinggal sisanya AR pangkat R pangkat 4. Nah, ini R pangkat 7 tadi kita pisah begini. Nah, berarti U8-nya kita masukin lah 4.374. R pangkat 3-nya tadi itu ini kita ambil 54 baru R pangkat 4. Berarti R pangkat 4 kita bagi 4.374 dibagi 54 tuh berapa tuh? Kita bagi ya manual ya. 4.374 dibagi 54 itu 8. 8 dikali 5 400. 432. 7 kurang 2 54. 1 81. Nah, berarti R-nya adalah 3. Akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Dapat R-nya 3, kita hapus dulu. Oke, dapat R-nya. Kita tinggal cari A-nya. Dari sini boleh. AR pangkat 3 sama dengan 54. Berarti A dikali R-nya 3 kan 3 pangkat 3 sama dengan 54. A dikali 27 sama dengan 54. A sama dengan 54 bagi 27. Dapat A-nya 2. Udah dapat R. Selesai. Maksudnya selesai kebutuhannya untuk menyelesaikan soal S-nya, S5. Kita butuhnya S5 ya. Nah, S5 dengan rasionya 3, berarti kita pakai rumus yang pertama ya, yang rasionya lebih dari 1 ya. Berarti Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Berarti S5, N-nya 5 ya. A-nya 2 dikali R-nya 3 pangkat N. Berarti pangkat 5 dong. Dikurang 1 dibagi R-nya 3 dikurang 1. Berarti, aduh udah mulai apa ya? Udah mulai penuh kalau tulisnya. 2 dikali 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 2, 3 pangkat 4 tadi 81 ya. 81 kali 3 lagi. Berarti 243. 243 dikurang 1 per 2. Oh, ini gampang. Coret 2-nya. Berarti tinggallah 243 dikurang 1. Berarti S5-nya di sini ya. S5-nya adalah 242. Karena 243 ya, lampu dulu. 243 dikurang 1. Ini 2-nya udah habis dicoret. Oke, we got it ya. Kita dapat. Dan soal ini kita lanjut. Nah, ini deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga gampang. Gampang. Gampang, semua pada protes kalau gue bilang gampang. S deret tak hingga simbolnya adalah S tak hingga adalah A per 1 dikurang R. Gampang kan? Nah, kita cari A-nya. A itu suku pertama, berarti A-nya adalah 2 ini nih.
Lalu rasionya kita tinggal cari U2 dibagi U1. Berarti akar 2 boleh ya. Akar 2 dibagi 2. Bisa. Nah, sekarang kita cari. S tak hingga. A per 1 dikurang rasionya akar 2 dibagi 2. Nah, berapa tuh? 1 dikurang akar 2 per 2. Nah, ini gimana nih cara menguranginya? Kita kurangin ya, yang buram. 1 dikurang akar 2 per 2. Samain penyebutnya. Ini satu kan penyebutnya 1 per 1. Berarti 1 sama 2 penyebutnya 2 dong. Kita bagi 2 bagi 1, 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1 dikali akar 2, akar 2. Berarti 2 kurang akar 2 per 2. Jadi A-nya itu, A-nya kan 2 ya. A-nya 2 per 2 dikurang akar 2 per 2. Ingat ya, kalau dalam pembagian bilangan pecahan, suku pertama ini ya, suku kedua yang ini. Nah, suku pertamanya ini tetap. Ini dibalik, nggak apa-apa, Ibu ingetin pelajaran SD. Tanda bagi ini yang per ini berubah jadi kali. Nah, gitu. Ini bukan X ya, kali. Yuk, kita kerjain. Berarti duanya tetap. Tanda bagi berubah jadi kali. Tak jadi kali nih, titik. Yang ini dibalik, berarti dibalik nih. 2 per 2 dikurang akar 2 tuh. Jadi berapa dia? 2 dikali akar kali 2 berarti 4. 4 per 2 dikurang akar 2. Nah, ini sebenarnya selesai. Tapi untuk lebih sempurnanya ada namanya merasionalkan penyebut. Nah, penyebutnya ini 2 dikurang akar 2 kita rasionalkan karena tidak lazim ada tanda akar berada di bagian penyebut. Makanya harus gimana caranya penyebutnya itu tidak ada tanda akar. Kalau di atas boleh, di pembilang boleh. Nah, berarti ini dikali dengan, nah ini ya merasionalkan, dikali dengan bentuk sekawan mah. Kalau ini kan 2 suku, jadi bentuk sekawan. Kalau satu suku, kita tinggal mengali dengan yang di bawah itu aja. Kalau ini bentuk sekawan, karena ini kurang, berarti bentuk sekawannya adalah tambah. Berarti 2 ditambah akar 2 per 2 ditambah akar 2. Kita tinggal kaliin. Berarti ini 4 dikali 2 tambah akar 2 per, nah ini A kurang B, A tambah B. Ini pelajaran SMP ya, lihat nih. Ada A tambah B dikali A kurang B, maka cara cepatnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini A-nya 2 dikurang B-nya akar 2 dikali A-nya 2 ditambah B-nya akar 2, berarti tinggal cari A kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang B kuadrat. Akar 2 kuadrat, berarti 2. Berarti ini 4 ditambah 2. Maaf. 4 dikali ya. Berarti ini 4 dikali 2. 4 dikali 2 tambah akar 2 per, ini 2 kuadrat itu 4. 4 kurang 2, 2 ya. Nah, ini coret. Jadi hasilnya, ada di sini aja deh hasilnya. Berarti S tak hingganya sama dengan 2 dikali 2 tambah akar 2. Disederhanain boleh? Boleh. 2 kali 2, 4. Ditambah 2 akar 2. Mana, kalau soalnya objektif, terserah mana yang ada jawabannya. Nah, begini. Oke ya, kita lanjut. Limit. Limit ini gampang. Gampang-gampang susah ya. Limit. Kita lihat limit X mendekati 0 dari 2X tambah X kurang 3 per 1 kurang 3X. Tulis aja lagi ya soalnya. Limit X mendekati 0, 2X pangkat 2 tambah X kurang 3 per 1 kurang 3X. Pakai kuning silau nggak sih? Silau. Ganti ya. Nah, ini kita faktorin. Faktorin yang di atas. Atau kita uji limit dulu ya. Masukin 0 ke dalam ini. Apakah dia menjadi 0 per 0? Siapa tahu soalnya gampang. Masukin 0 ke setiap X ya. 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 3. Per 1 dikurang 3 dikali 0. Ini kayaknya gampang. Nggak perlu kita faktorin deh. 2 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat 0. 0 kali 2 0. 0 ditambah. Ini 0 dikurang 3. Berarti 1 dikurang 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya min 3 per 1.
Jawabannya min 3. Nah, untuk soal ini gampang ya, tinggal substitusi langsung. Nah, tanpa perlu memfaktorkan. Kita lanjut, next. Nah, ini juga setiap ada limit bentuknya pecahan, kita harus substitusi langsung dulu ya. 2x pangkat 2 tambah 6x. Tapi sebenarnya kalau soal ini kelihatan ini harus difaktorin karena semuanya ada x ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0. 0 per 0 nggak bisa. Karena ini 0 per 0 berarti harus difaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya dilihat itu fungsinya. Fungsinya semua punya nilai x. Nah, berarti x-nya bisa kita keluarkan. Di x dikali. Ini x pangkat 3 dikeluarkan x-nya jadi x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikeluarkan x-nya menjadi 2x saja. 2x saja. 6x dikeluarkan x-nya jadi 6 saja. Yang di bawah keluarkan x-nya juga. X kuadrat dikeluarkan x-nya jadi x saja. Ditambah 2x dikeluarkan x-nya jadi x saja. Jadi 2. Oke, ini berarti bisa kita coret. Tinggallah dia limit x mendekati 0, x kuadrat dikurang 2x ditambah 6 per x tambah 2. Barulah difaktorkan ini. Yang di atas, x kuadrat kurang 2x tambah 6. Berarti, gini tulis ya, biar gampang. Dua bilangan, pikirkan, dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya, yang dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya min 2. Adakah itu? Atau nggak perlu kita faktorin, kita masukin aja langsung ya. Kita substitusi langsung aja. Kalau kita substitusi langsung, apakah dapat hasilnya? Ya, Ibu rasa dapat. Nah, ngapain kita pikirin jauh-jauh kan? Kita substitusi aja langsung terlebih dahulu. Masukin 0 ke setiap persamaan, berarti 0 kuadrat kurang 2 kali 0 ditambah 6 per 0 ditambah 2. Ini udah 0, ini 0, ini 0, berarti tinggal 6 per udah 6 per 2, jawabannya 3 lagi. Tadi min 3 ya. Selesai ya, yang ini. Gampang, kita lanjut. Soal terakhir di kayaknya ada akar-akarnya, soal paling menarik ya, Ibu taruh di akhir. Karena ini akar-akar, Ibu tulis dulu soalnya. Akar X dikurang X per akar X ditambah X. Nah, karena akar-akar, caranya adalah merasionalkan penyebut. Ini ya, yang penyebut itu yang ini. Nah, dirasionalkan, dicari bentuk sekawannya. Ini kan suku pertama dan suku kedua. Nah, kalau dipisahkan ada tanda tambah. Bentuk sekawannya itu adalah tanda tambahnya jadi tambah kurang. Jadi dikali dengan yang ini. Yang akar X dikurang X per akar X dikurang X. Nah, gitu. Dikali dengan ini. Sehingga kalau ini kita kalikan, akar X dikali akar X dikurang X dikali akar X dikurang X per. Nah, ini kayak tadi, A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini gitu juga. A tambah B, A kurang B. Berarti A kuadrat berarti X ya. Akar X dikuadratkan X ya. X. Tambah X berarti ini kurang X kuadrat. Kita lihat. Sini dikalikan. Akar X kali X, X. Akar X dikali X dikurang X akar X. Ini dikalikan dikurang X akar X. Terakhir dikurang X kuadrat. Ini per X dikurang X kuadrat. Nah, berarti ini, mana dia tadi? Oh iya ya. X dikurang 2X akar X dikurang X kuadrat per X kurang X kuadrat. Berarti yang ada X-nya dicoret. Berarti kita keluarkan X-nya. Ini coret X, ini coret X-nya. Berarti tinggal 1 X-nya. Ini juga coret tinggal 1, ini tinggal 1. Jadinya 1 dikurang 2 akar X dikurang X
per 1 dikurang X. Ini tinggal masukin angkanya, masukin angka nolnya, berarti ini udah jelas ya, ini 0. Nah, yang ini 0. Kenapa? Karena ada X-nya 0. Ini 0 juga, ini 0 juga. Berarti tinggallah 1 per 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Oke, demikian waktu kita berlatih. Udah 30 menit. Langsung buka aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.